Halo guys, Halo. what's up? Hari ini saya sama Gul Foto, Oke. Mas Auriga. Oh iya, Auriga. Hendrawan ya? Riga wae, biasanya Oh iya, nyanyi Mas lo Riga. Mas Riga ya. Malah nanya lo gol biasanya. Oh, Mas Gul, foto Mas Gul. Bener. Nah, di lapangan Mas Gul foto. Bener. Ya kan? Sampai ning kontaknya ditulis sih Mas Gol. Mas Gul kan? Gol. Ora mungkin loh. Mas Riga, Mas Auriga, keren ya, keren. Aku dewe juga Mas mana? Orang enak jarang sing manggil aku Mas Nedar apa bener. Mas Primana enggak enak. Mas mana? Brandnya sing dicelok. Brandnya kan mesti. Ya, ini salah satu FG member dari FG Sport Art. Paling nom dewi. Paling junior. Paling ganteng dewi. Enek suara pitik ra apa ya. Rawa aman, natural iki. Natural. Sikat. Jadi Mas Gul iki brand Gul ya. Nah, gol foto Mas. Kapan Mas? Mulai Gul. Mulai buat gol itu 2019. Golnya dibuat secara resmi 2020 Mas. 2020 ya. Tapi aku mulai motret secara pribadi 2019 tanpa gol foto dulu. tanpa foto. Berarti setelah motret baru ada watermark Oh, baru gol. Gul ya. Dulu watermarknya Auriga Hendrawan gitu. Oh ya, nama ya. Nama aku Auriga. sendiri. Tapi kok dawamen kepanjangan Ketahuan ya. dawan Mas, dawa banget. Kok iso Gul Mas? kan biasanya kan nek aku kan mana kan suka Primana. Heeh. Terus ada filosofi, kalau di tempatku kan ada roti mana, itu kan tak jadikan filosofi. Kok iso Gul apa gara-gara motret bal-balan ngono iki. Mungkin salah satunya motret sepak bola tujuannya Mas. Tujuannya terus jadi Gul gitu ya. Gini, dulu aku buat gol foto itu ya iya ya, agak kompleks sih Mas. Kok bisa? Banyak masalah. Latar belakangnya rumit tuh. Jadi kan awalnya motret sendiri, pakai jasaku secara pribadi gitu loh. Auriga Hendrawan. Nah, itu pernah ada yang komplain. Kok fotonya nggak sesuai yang diekspektasikan. Terus, padahal orangnya yang booking ini belum lihat portofolioku. Lihat terus kan watermarknya itu Auriga Hendrawan panjang. Itu dikomplain Mas. Watermark itu inisial aja Mas. Itu dikomplain, itu komplain paling berat Mas. Sampai sejauh ini rungono sing komplain seberat itu. Tapi ya akhirnya tak detekke pelajaran. Gawe brand dhewe. Nah, nek tak jenengi Auriga apa iki kan aku ramai nggo jenengku dhewe lho Mas. Akhirnya aku pakai nama lain aja lah. Apa ya yang hubungannya sama sepak bola. Aku sempat kepikiran corner offset. Corner foto, tiang gawang. Corner foto. Kepikiran gitu. Terus akhirnya gol tadi. Nah, salah satunya gol itu juga media internasional nasional Mas. Goal.com tapi goal ya. Oh, Goal. Goal. Inspirasinya dari itu. Nah, akhirnya gol tak GOL. Lebih Indonesia. Jawani sisa. Nek wong Jawa kan nek nulis kan gol kan ora gol. Oh, GOL. GOL. Iya bener. Malah one kadang oke. One ho. Bener kayak. Mas. Jenengan iso sampai samber nyawa itu piye? Wah, iya. Unik juga ini ceritanya Mas. Ini guys, ini salah satu member sambernyawa.com di balik layar yang bikin berita-berita ini. Kok bisa? Dulu awalnya gimana ya? Yang ngajak siapa? Dulu itu awalnya aku sering nulis sih Mas. Nulis di Instagram. Tapi sebelum itu memang aku ya hobi nulis Mas. Sering ikut lomba cerpen, puisi gitu. Loh, kuliahmu tuh apa tuh? Kuliahku di kafe Mas. Desain komunikasi visual. Di kafe itu Ya hubungannya kayak foto, video, gambar gitu. kok bisa nulis? Nah itu hobi lain. Nah sebelum aku kan sebelum di DKV itu seneng nulis Mas. Nulis apa? Ya itu cerpen, puisi, sajak-sajak gitu. Viso gitu. Hah? Nulis viso, novel. Novel 17 plus. Ya aku pernah ditawani. Pernah aku ditawani pas SMA. Oh iya, Tenan. approve no. Ora. Gajinya lumayan. Lumayan. Novel 17 plus banyak yang diminati loh. Iya sih jane. Tapi
waktu itu tawarannya ora jelas kok dikai gawe kok ngene ya ora di follow up ya wis. Oh gitu. Terus Nah itu awalnya di situ nulis dulu. Nah SMK itu kan nggak ada yang jurusannya tulis menulis ya Mas ya. SMK. Sastra itu kan Nggak ada nggak ya? ada, adanya seni. Kalau di SMA aku ada. Oh, ada. SMA jurusan sastra. Sastra bahasa. Oh iya. Tuh. Nah akhirnya aku masuk yang SMK seni visual, Seni visual berarti ya itu tadi DKV. Oh iya DKV ya. Lebih tepatnya seni rupa sih ya. Oh iya seni rupa. Masuk situ. Tapi ya tetap nulis terus. Nah sampai di Instagram nih waktu itu pas Persis Solo diambil alih sama Mas Kaisang. Aku ki seneng diambil alih kan aku jauh darahku merah banget di sana. Iya. Agak sini Mas, agak sini. Apa ya ngikuti Persis banget itu loh Mas sejak kecil gitu. Ngikuti Persis terus diambil alih sama Mas Kaisang. Kaget aku gitu Mas. Mungkin enggak cuma aku, semua supporter itu kaget. Pemain bintang ditekokne kabeh. Ya, benar. Tekokne kabeh. Terus sampai akhirnya Persis itu kok rasanya kayak ngawur gitu loh. Mengelola timnya itu loh. Pemain coba ditekokne. Bahkan ada pemain sing ora tau main dalam satu kompetisi itu. Bener ya? Itu kontrak tok. Itu dia beli pemain, enggak pernah main, tapi ya mau dikontrak atau gitu ya? Kontrak atau akhirnya ujung-ujungnya dipinjamkan. Dipinjamkan atau dilepas ya malah ya? Dilepas. Ya sebut lah itu sebut lagi. Nyebut Sebut pemain. enggak apa-apa. Marinus lah. Oh iya, Marinus main terakhir. Mainnya kan di. Terakhir main. Oh main toh. Itu kan cedera Marinus. Marinus itu cedera. Jadi dia dikontrak dalam posisi cedera. Oh iya. Terus last pertandingan terakhir Marinus main setengah babak. Jadi dia jadi pemain pengganti. Itu main. Tapi habis itu dilepas. Bener. Nah itu aku lihatnya salah satunya Marinus. Tapi masih banyak pemain lain kan. Ya. Sing kayak gitu. Emang terlalu jor-joran ya. Terlalu jor-joran. Tapi juga sembodo. Nah, akhirnya ya juara kan. Juara. Ya walaupun ada label anak papa. Anak Pak Lurah katanya. Anak Pak Lurah. Kalau warganet menyebutkan anak Pak Lurah. Nah, terus kan masuk Liga 1 akhirnya Mas. Aku mikirnya udah belajar di Liga 2 nih. Tapi di Liga 1 ternyata masih agak ngawur. Rekrut pemain sih rada ngawur. Akhirnya yo dikritik supporter habis-habisan kan. Terus apalagi awal liga kalah-kalah terus kan. Nah, aku nulis Persis ini kayak dosanya banyak banget gitu loh. Itu nulis di mana? Di Instagram, Mas. Oh, Instagram ada. Aku kadang buat artikel gitu. Oh iya tuh. Postingan tapi di Instagram. Dosa Persis Solo gitu. Terus apa? Persis Solo menyia-nyiakan pemainnya. Persis Solo harus banyak belajar lagi gitu. Nah, aku nulis itu. Nah, kritik juga ini ya. Orang bahaya ini. Ini orang zaman dulu udah hilang nih. Sayangnya aku rawani bisa. Bahaya. Nah itu aku nulis di situ. Terus ada teman-teman yang lihat. Salah satunya Mas Ganden yang lihat kayak. Oh Mas Ganden ya. Terus nawari. Kowe iso nulis atau bro? Gabung sambernya apa piye? Oh berarti Mas Ganden lihat tulisanmu di Instagram. Ya mungkin salah satunya di situ Mas. Mungkin ya. Terus aku alasan nolak halus lah. Aku perlu belajar kok Mas, perlu sinau kan waktu itu juga masih justru kuliah. Itu jadi belajar. Oh benar. Iya kan. Nah kan masih kuliah sih, tugas akhir skripsi. Oh iya terakhir. Oh iya ding. Aku dong wani ngambil terus. Nah itu Mas Mana punya peran di situ kan. Jadi waktu itu ngalih mungkin. Nanti kayaknya teman-teman sambernya lagi pada repot ya. Terus Mas Mana minta tolong aku buat satu berita. Iso buat rak berita lagi cacah lagi repot. Oh iya bener. Satu berita, tak buat tiba-tiba aku masuk langsung di grupnya sambernya. Oh iya. Langsung welcome. Oh iya. Aku kaget ya opo iki. Iya bener. Mau ngomongin kan gak berita loh. Iya. Langsung dilebokke. Nah dari situ aku ya wah bersyukur alhamdulillah. Jadi percaya diri juga Mas nulis terusan. Nah itu kan. Jadi masuk ke media seperti itu menumbuhkan apa yang kita nggak punya. Maksudnya yang belum keluar gitu loh. Punya potensi tapi kalau tidak dituangkan ya melempem, ibarat kata ora tahu disirami. Kalau kata tanaman
ada tanaman nggak disiram kan layu tuh ya. Tanaman harus disiram terus, ya itu harus ditempahkan akhirnya jadi pede kan. Jadi pede akhirnya. Pertamanya nggak pede kan? Pertamanya nggak pede. Tapi sekarang Saiki santai wae. Malah suruh buat berita. Gas. Gas. Nah, longgar gas. Nah, alhamdulillah itu teman-teman di Sambernya kayak Mas Gandan, Mas Isnu juga. Selonggare wae, harus dipaksa. Kan awalnya aku maksa, Mas. Aku buat berita itu misalnya pertama apa ya? Oh iya dulu lawan Borneo. Aku stuck banget, Mas. Kayak nulis kan lama aku jam-jaman itu. Wah, ra itu idene. Ra itu konsepnya iki kalimatnya ra dadi. Aku ngomong karo Mas Gandan, karo Mas Isnu, sak longgare ae. Aja paksa banget. Ya akhirnya lama-lama jadi gampang sih Mas ya. Kan saling bantu juga karena terbiasa kan. Terbiasa Mas. Sudah terbiasa ini akhirnya terbiasa. Aku dulu tuh foto juga susah. Maksudnya aku basicku kan cuma supporter, seneng motret, suruh motret gitu ya susah. Motret dulu masih pakai manual, nggak tahu carane dan apa akhirnya dikasih tahu ini akhirnya udah terbiasa. Ya udah terbiasa gitu. Bahkan dulu aku motret sambil dulu belum ada live YouTube tuh belum ada, maksudnya belum ada adanya live streaming itu ya. Live streaming aku live tweet. Twitter dulu tuh booming kan live tweet. Iya, live tweet. Menit 1 kick off. Jadi ini ada misalkan ada serangan apa ini ada peluang tapi natap mistar gitu. Peluang. Itu di live tweet dari menit pertama sampai habis. Jadi aku motret sambil nge-live tweet gitu. Aku masih inget Pak, aku pakai Samsung Tab pusing gede itu loh. Tok buat live tweet. Saiki serana ya ngono udah ada tabku udah hancur. Wis serana nggo juga kan. Ya karena terbiasa gitu. Jadi ya jadi kebiasaan lah istilahnya. Loh. Ya, ini Mas Gul salah satu member CKTV member sambernyawa.com. Nah, aku dulu sebenarnya enggak pernah berpikiran ini, Mas. Pengen di Sambernyawa jadi jurnalis itu enggak kepikiran sama sekali. Lah ngapa? Pikirannya malah aku pengen masuk jadi fotografer, Mas. Karena aku senang foto. Iya. Tapi malah bakatmu bisa berkembang. Bener. Selain foto kan? Bener. Nah, akhirnya ya itu tadi tak syukuri. Lah, malah ini uniknya ya. Jadi aku kan tanya sama Noe. Noe kan juga salah satu jurnalis lama, jurnalis underrated lah istilahnya. Dia nggak bisa masuk ke jurnalis media konvensional, tapi dia selalu di belakang layar. Aku tekok, Riga tulisannya gimana? Apik banget wi. Apik banget. Sekelas Noe dia bisa bilang apik wi. Padahal barusan ya. Biasanya kalau ada tulisan ini mesti saya kira kudu dikoreksi. Tapi ki ora koreksinya sithik ngono. Berarti kan emang Riga iki berarti iso nulis dan aku lihat tulisannya apik gitu. Mentahanmu lo ya? Iya, mentahanmu lo ya. Mentahanmu iki apik. Berarti selain motret bisa jurnalis. Nah, aku akhirnya menyadari itu, Mas. Oh ya, aku bisa nulis juga ternyata. Iya. Nah, mungkin apa ya? Mungkin dulu aku ki sering nulis cerita juga waktu sekolah, Mas. SD, SMP, SMA gitu. SD, SMP terutama. Kan biasanya guru bahasa Indonesia itu nyuruh kita buat cerita. Ketika liburan ngapain? Buat cerita pendek. Aku selalu nulis masa liburanku itu nonton sepak bola, Mas. Cerpen. Terus buat cerpen terus maju ke depan. Baca. Berarti udah tertarik ya? Memang dari dulu udah nulis, cuma ya itu wadahnya belum ada, Mas. Sekarang udah ada wadah. Nah, aku sebenarnya sempat juara juga, Mas. Juara apa? Cerpen. Juara cerpen? FLS 2N. Jadi festival lomba seni tapi tingkat kota Solo, tingkat kota Surakarta. Dani. Saya guys. Lagi. Baru tahu lah. Aku lagi ngomongin gini. Terus sih. Ya itu Solo. Juara 3 tapi. 3. Tapi kan wis apik, Des. Apik terus aku ya nyangka juga. Jadi waktu itu benih-benihmu bisa
Itu SMA Mas, di SMK. Mas SMK. Jadi waktu itu ada lomba. Sekolah itu butuh siswa ya. Siswa-siswi buat dimajukan ke kompetisi itu. Nah, salah satunya yang guru itu yang udah ngawasi kan. Oh, sing iso nulis iki. Sing punya bakat ini. Aku punya ketertarikan di puisi. Jadi pelajaran bahasa Indonesia aku ya ora apik-apik banget. Cuma aku ya kuwi Mas, seneng nulis puisi. Apa-apa tak tulis puisi. Sajak nih Kak. Aku punya pengalaman tentang puisi. Dulu kan SMP apa SMA itu kan ada ujian kan buat puisi. Terus kita impartasi apa ya? Impartasi. Apa kayak kita baca terus menirukan puisi gitu loh. Nah, itu deklamasi apa itu pokoknya itu musikalisasi puisi, bener. Musikalisasi puisi. Baca puisi aku gaya-gaya gini. Kayak Khalil Gibran gitu Ya, kan. Khalil Karena Gibran. yang aku nggak bisa buat puisi. Aku nyontek Khalil Gibran terus tak gini kan. Legend tuh Khalil Gibran. Iya, itu luar biasa. Sajak. Terus tak lekang oleh waktu. Tak lekang oleh waktu. Terus sebenarnya aku cuma baca tapi baca terus tak gini kan. Nilainya juga aku ya kaget padahal aku nggak suka seperti itu. Tapi kok iso dapat nilai yang nggak jelek amat tapi ya nggak bagus amat gitu loh. Iya. Ternyata asik juga nganu puisi gitu. Terus kuliah juga sempat ikut apa namanya sastra seni gitu. Ada bidang di seni itu musikalisasi. Asik. Iya, berarti ya sama ya Mas ya. Di Seni ya. Iya, di sisi lain seorang Riga ya suka nulis. Mungkin bisa berlanjut ke media besar nanti. Ya amin Mas, semoga. Dukungannya Doane. Sambar Nyawa itu salah satu embrio orang-orang besar. Orang besar. Mas Babe itu sekarang dia di PT Liga Indonesia baru. Aku belum pernah ketemu langsung cuma Belum lihat ya? di Instagram. Nah, itu salah satu founder dari Sambar Nyawa. Terus Mas Mamet itu sekarang dia punya klub Liga 2. Mas Novik di itu aku sering ketemu sih di Indosport. Yes. Indosport. Mas Novik itu dulu dia jurnalis pertama Sambar Nyawa awal, dia salah satu founder juga. Dia nulis terus Sambar Nyawa tulisannya dia semua sampai Dominasi, ya? Dominasi sampai capek nggak ada yang bantuin. Terus akhirnya Mas Novik sekarang berada di Indosport. Luar biasa, sekarang sudah karirnya udah nah jenengan. Semoga Mas bisa kan mengikuti jejak-jejak. Iya, semoga bisa mengikuti jejak-jejak dan bisa jadi bukan batu loncatan tapi tempat belajar. Kalau orang kan biasanya ikut ini sebagai batu loncatan ke sini. Istilahnya kurang tepat ya. Aku istilah batu loncatan itu enggak seneng. Aku lebih suka istilah tempat belajar. Ya kan? Karena kita belajar itu enggak di sekolah toh. Bahkan sampai detik ini sampai kita melangkah ke depan, maksudnya aku setelah ini ketemu orang, kita ngobrol, ya aku belajar. Gitu. Apa sing iso tak sinau nih dari temen-temen gitu. Iya, benar banget. Bukan hanya sekedar sinau motret, sinau nulis, tapi juga belajar kehidupan. Belajar tentang hidup. Iya dong. Apalagi itu yang penting, apalagi untuk ke depan masih muda. Apalagi kalau kita ketemu ngobrol. Makanya itu ada istilah beradalah di tempat lingkungan yang baik. Ya benar, aku percaya banget. Iya kan? Karena ketika kita berada di tempat lingkungan yang baik, kita disekelilingi orang-orang yang punya positive vibes, punya aura-aura yang positif. Kita itu
akan tertular auranya dan kita akan mendapatkan aura positif itu. Itu kita alami tidak dengan kejap mata gitu enggak, tapi kita merasakan perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Ora langsung Enggak instan. langsung. Istilahnya jenengan suka nulis ini berada di lingkungan yang tepat, kayak di Sabernyawa banyak teman-teman kayak Mas Ganden, Mas Noe dan teman-teman yang lain, belajar dari orang-orang itu, dikasih positif masukan ini buat apa? Memperkaya kita, memperkaya istilahnya, memperkaya potensi diri kan. Nah itu aku terapkan sama lingkungan. Ketika aku ketemu sama orang Lakukan hal yang sama ya, kasih apa ya tak tompo, tak ambil positifnya, negatifnya gua sih. Ngandani ngene ibarat kata ngandani ngene apik tapi wonge anu mendeman ngopo ngene ya mendemane tak gua tak singkirkan. Sing positif. Jangan digua. Orangnya jangan digua. Maksudnya ya itu terserah mereka. Hak asasi mereka, dia mau minum atau apa. Tapi bagi aku enggak akan melakukan itu. Yang tak terima positif vibe-nya gitu. Misalkan kayak ikut jangan. Ini anu ki ngene iki kudu iki. Oh, itu bagus buat aku. Ya wis tak ambil ya. Simpen itu pelajaran. Makanya punya aura yang positif itu luar biasa enak. Apalagi kalau ketemu orang wis gedabel. Grosulo isine sambat terus. Itu bagiku aku bukannya nggak mau, aku agak mengurangi. Jadi setiap orang ya emang harus sambat, tapi sambatnya ya karo Gusti lah ya. Harus yang kayak urip ya. Kalau kita curhat sambat oke. Maksudnya ngurus dulu aku jobe reneki, aku dino iki apa bulan iki sepi piye ngerti piye ya. Untung yo, itu jangan. Aku jobku sepi ngene iki, enake gaya apa ya? Maksudnya gaya usaha apa ya, apa enek apa, maksudnya enek kegiatan apa. Itu oke, positif aja. Aja terus teman surane job wis sepi ya Mas, ngerti ya. Terlalu putus asa itu. Terlalu hopeless deh. Jadi apa ya, bikin positif. Selama motret pernah enggak komplain klien lingi lama? Pernah, sering lah itu Mas. Sering ya? Sering. Ya beberapa kali ono sih ditanyake lama. Tapi yo tak halus sih secara apa ya? Secara apa ya? Halus. Secara halus, secara carane piye? Misalkan ini hari apa tuh? Kemis. Aku motret tim. Normal idealnya kalau nggak rame besok foto jadi kan? Iya bener, gitu bener. Iya kan? Karena kita ngedit ngerender itu butuh jam loh. Jamnya lumayan lah, 3-4 jam lebih. Kamu misalkan ngedit berapa jam? 1 jam 2 jam cukup? Nggak cukup. Itu kalau fotonya sekitar 500-600 nggak cukup ya? Nggak cukup. Apalagi 1000. Nggak cukup ya? 5 jam 6 jam lah Mas. Ngedit tok? Belum rendernya. Render kira-kira nek aku ngerender, aku ngedit sekitar 600 foto ya butuh 2-3 jam. Karena aku harus mempresisikan foto, ngecropin itu aja sih. Itu sampai beratus-ratus foto. Iya, sekitar 2-3 jam itu kalau mood. Iya, kadang-kadang ada mood yang ya, enak juga atau. Karena kita pekerja seni itu harus butuh mood. Betul banget. Motret kalau nggak mood enak nggak? Ya,
nggak enak, nggak jalan mas, feel-nya nggak dapet. Feel-nya nggak dapat kan? Nggak dapet. Summer. Nggak dapet. Tanya sama editor manapun, ngedit kalau nggak mood enak nggak? Hasilnya nggak maksimal ya. Hasilnya mesti aneh mesti. Aneh. Makanya aku ngedit sesuai mood. Hmm. Karena apa? Biar kliennya puas. Aku ya kalau lama itu kadang antri biasanya mas. Misalnya Sabtu ya biasanya ramenya Pasti ya weekend. Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu itu mesti jadinya Senin itu. 2 hari ya. Nah bisa cepet nek memang sepi, coba misalnya motret digital. Nah itu bisa. Engko bengi tadi oh besok. Tapi kalau banyak banget ya pasti ngantri tadi satu-satu. Satu ya. Itu baru ngedit sekitar 2-3 jam. Belum render, ekspor lah istilahnya. Belum upload Google Drive. Upload itu sekitar 2 jam loh. Tergantung sinyal loh. Sinyal. Nah, sinyal kayak gini enak oke. Tapi nek pas mendung, ya pas mendung pas hujan banget. Oglangan. Nah, apalagi oglangan, wah itu alasan terkuat para fotografer untuk menunda linknya. Oglangan. Status sih. Aduh, oglangan. Gak iso kerja iki, gak iso edit. Tuh alasan terbaik. Tapi aku ora tahu alasan oglangan. Aku tahu. Aku jarang update status sih mas. Aku langsung ngomong ke klien. Aku biasanya aku ya gak mas, menanku oglangan nih mas. Iki gak iso ngedit nih. Agak molor ya. Enggak, kebiasaanku kalau nggak oglangan, laptopku tuh ada install reinstall dulu, jadi kayak refresh dulu. Ya. Update. Ngupdate. Jadi kalau laptopku ngupdate kan butuh 3-4 jam. Mas laptopku update, ini tak foto ke lagi. Oh iya mas, ini. Ada lucu juga. Mas sorry ya mas, tak baleni. Salah watermark. Oke. Aku pernah mau kirim foto. Kok watermarknya bukan mana foto, watermark lain. Wah, watermark lain. Duh. Mas sorry mas, udah jadi. Tapi watermarknya keliru ya. Tak ganti saya. Ngelender lagi dari awal. Aku pernah tanpa watermark ada mas. Nah, aku juga sering. Paling nggak ngekei watermark. Lupa ngasih watermark. Unik ya maksudnya. Banyak lucu-lucu pengalaman tanpa watermark. Godo-godo. Lucunya gini, pas kita ngejob ya, sore itu datang jam 4 belum mulai. Nah, jam 4 belum mulai. Setengah 5 belum mulai. Jam 5 kurang di baru mulai. Hasilnya udah mendung. Wah, gelap berat ya. Gelap-gelapan. Delik-delikan. Padahal apa adanya akhirnya. Padahal waktu paling enak motret sore itu ya jam 3. Jam 3 lah, wis enak banget tuh. Jam 3 enak banget. 3 kan enggak kesorean enggak. Jam 5 kalau bisa itu. Kalau sholat itu jam berapa? Jam 3 lebih dikit lah sekarang. Kan ya itu setelah sholat itu loh. Setelah sholat. Kadang kan enggak tahu ya. Jadi setelah sholat langsung beberapa menit itu baru langsung main. Ya 3:30 lah itu udah enak banget. Udah mulai 3:30 itu enak banget. Nah, iso jam 5 itu selesai bagus ya, Mas. Ya, kalau bisa ya. Kalau bisa ya. Wes enak banget nih kok kita ngedit ya enggak susah. Enak pagi, Bro. Oh iya, Pagi golden hour. Orang kalau private itu pasti pagi. Pagi ya. Kalau private pagi, kalau enggak pagi ya sore golden hour. Cari golden hour. Itu pasti favoritnya para FG private. Pagi ya waktunya. Pagi. Karena cahayanya agak begitu strong, cahayanya masih soft. Dulu motret private itu masih pakai reflektor. Pakai reflektor apa? Selain ada flash, ada reflektor bunder. Aku ngalami itu. Jadi main cahaya ya. Main cahaya gitu. Cari pagi-pagi. Siang-siang panas harus gak maksimal kan cahaya. Gak maksimal siang. Tapi aku pernah motret Lipio Liga Pendidikan itu jam 11 siang
Wow, bakar ya kulitnya ya. Lensa tuh sampai panas. Aku pakai topi tok, nggak pakai payung. Wah, gila, aku zaman dulu kan aku belum ada monopod dikasih stand payung itu belum ada. Ya. Nah, sekarang enak monopod kan. Udah stand payung enak udah. Dan itu dulu belum ada kayak gitu tuh. Untung nek hujan, waduh nek hujan repot lagi ya. Repot. Aku kamera pernah error waktu hujan. Nah, aku malah baru-baru aja kemarin, Mas. Barusan ya? Baru-baru aja. Oh iya yang kemarin itu ya? Jadi aku mau Error motret di ini sirkuit Lestarindo. Itu aku deg-degan lu, kampret. Soalnya apa? Sebelumnya yang pakai aku, bro. Sebelumnya dipakai sama Mas. Kan tak pakai tuh. Loh, aku ketoke make tak buat cadangan tak nggo apa? Mindah file kan. Mindah file sama kan tak kasih lensa pendek itu. Enggak lensa sing tele punyamu itu. Lensa sing pendek-pendek fix itu toh. Aku motret enggak banyak. Masuk kebentur tak dokok ning wetengku kok. Terus aku hujanan. Hujanan ya? Aku kehujanan. Jadi waktu itu main itu belum hujan. Terus 5-10 menit langsung deres banget. Tapi pemain tuh nekat main karena kan dia udah dihitung termasuk dari lapangan. Dihitung mulai main kan. Aku ya mau nggak mau harus motret. Masuk ke tepi lapangan. Terus banget badai. Angin. Badai. Itu pakai payung. Pakai payung udah ditutupi plastik lensa kameranya. Lensanya udah ditutupi padahal. Udah tutup semua. Tapi ngerembes ya? Ngerembes. Plastik apa sih? Plastik kaos itu loh. Kalau kita beli kaos. Jersey. Bukan, kan kalau kita beli kaos kan ada plastik. Sing warna-warni itu toh. Enggak, punya aku polos toh. Polos. Polos ya, tak tutupi plastik itu. Ya aman sih sebenarnya. Tapi karena hujannya tinggi banget, curah hujannya deres banget. Emang waktu itu Solo curah hujannya gila-gila. Nah itu Mas, tak buat jebret sih, shutter ini nembak terus itu. Shutternya itu nembak terus, aku panik ya. Tak matiin, ambil baterainya, tak masukin lagi. Baru tak hidupin, belum tak pegang ini ya. Jebret. Si opo aku. Nah, untungnya aku bawa kamera cadangan. Jadi ya aman. Untung bawa cadangan. Tapi ya tadi akhirnya tak masuknya ke ke tempat servis. Ya setelah beberapa hari ya normal. Kan WA aku kan itu. Aku WA aku masuk ke servis ini. Shutter mate. Nah, sempet shutternya diindikasikan kena itu loh. Tapi shutternya kena waduh. Shutter ya 1,5. Dari tempat servisnya nyaranke shutternya diganti. Tapi kan aku ya eman-eman lah di semono loh. Terus tak cobone sih lah tak buat motret beberapa kali. Tapi alhamdulillah sampai saat ini aman terus. Aman banget. Puji Tuhan, alhamdulillah aman. Ya, aman banget. Aku perjuangan fanball motret fanball itu ya gitu ya. Dengan value seperti itu menghadapi error seperti itu. Kan itu kan error bukan dari kita kan. Eksternal error kan kayak gitu kan. Padahal si fanball itu kalau kita lihat cukup murah ya. Maksudnya dengan bargaining point value seperti itu ya tadi sama Riga tadi ya ngobrol-ngobrol fanball itu sebenarnya cukup unik dengan resiko seperti itu, errornya seperti itu, apalagi resikonya juga cukup luar biasa. Bahkan ada yang lensanya sampai rusak. Lensanya ada yang kehujanan kan? Nggak dikit rusak. Dengan value harga seperti itu, margin point dan seperti itu kita sudah dapat seorang fotografer yang istilah kata ya namanya ngejob ya. Orang bayar seseorang dengan profesional kan juga kita harus bertanggung jawab secara profesional kan istilahnya kan. Bener banget. Dengan value harga seperti itu dapat foto profesional istilahnya itu cukup. Menurut mungkin
regos gitu ki kurang apa enggak sih? Nah, saat ini ya, Mas. Resiko fotografer fanball. Sejujurnya kurang sih, Mas. Sejujurku kurang banget. Tapi ya secara umum aku cukup sih dengan harga segitu cukup. Buat cover semuanya bisa lah. Bisa. Kalau bayaranku konvensional ya, saya nggak bilang bayaran di ini itu, tapi konvensional cukup ada margin lah istilahnya. Oh, margin ya ada margin lah pokoknya. Dengan fanball ada margin. Kalau di fanball dengan harga seperti itu bagi saya itu murah. Saya juga mengakuinya murah, karena klien dapat foto profesional, dapat foto yang bagus. Mereka udah dapat beberapa foto yang sudah pasti, nggak usah ngedit lagi, udah nggak usah ngcropin lagi kan istilahnya. Toh dia sendiri kalau motret juga foto dewe mungkin ya ora sebagus kuwi, mungkin loh ya, mungkin ada orang yang bisa motret, ada yang enggak. Tapi kan kalau mereka sudah memperkerjakan kita kan ibarat kata mereka menyerahkan sepenuhnya pada kita yang bertanggung jawab penuh dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kasih kerja ke kita gitu. Nek bagiku sih murah ya. Seperti itu dengan value segitu. Resikonya tinggi banget. Satu, resiko itu lensa bisa kena bola. Benar. Ya kan? Bahkan teman kita kemarin ada yang lensanya kena bola. Ya, pecah. Lensa aku dulu pernah kena bola waktu di Pusparenggo. Aku ya pernah kena sih, Mas, tapi untungnya nggak keras. Aku nggak keras tapi harus diservis. Gitu. Pocokan itu ogak. Servis. Habisnya ya lumayan. Kena oke lah biaya servisnya. Itu baru lensa. Body kamera shutter. Itu lebih mahal lagi. Shutter aku udah habis. Ganti sekitar ya kalau di total 2 juta sekian lah. Hampir 3 juta lah. Itu shutter body. 3 hujan. Yang minor itu pasti hujan. Motor mogok. Iya. Karena OTW kita, jalanan kita ya. Kan? Belum lagi kalau hujan itu angin badai itu kadang buat kita repot. Hujan sih nggak masalah, tapi angin badainya bikin kita tantangan ya. Tantangan. Jadi itu masih ngeditnya itu luar biasa perjuangan. Dari teman-teman fanball yang belum tahu, perjuangan fotografer itu nggak sekedar di motret aja, tapi ya ngeditnya itu di rumah itu nggak sejam 2 jam kelar. Ratusan foto harus di crop, ratusan foto harus di komposisi satu-satu, dan itu nggak memakan waktu yang nggak sebentar. Gitu. Jadi harus sabar linknya. Kita itu kan kerjanya sebenarnya 2 kali. Iya, 2 kali. Live langsung di lapangan. Di rumah sama juga kerja. Pasca atau di rumah. Jadi kayak orang kerja pada umumnya. Ya. 8 apa 12 jam itu. Nah kita kan juga sama. Mungkin di lapangan 2 jam. Ya, 2 perjalanannya jam. Berapa jam. Terus di rumah itu tadi. Nah, jadi kan kerjanya kita nggak cuma hanya di lapangan toh, tapi di setelah lapangan kita leyeh ya enggak, kita pulang ke rumah ya kita pasti ada istirahat, mandi lah ya, makan, tapi setelah itu ya kita lembur foto. Benar, lembur ya kan, termasuk lembur, apalagi kalau kan jamnya udah malam banget kan, pagi sampai pagi kadang edit. Jadi kerja kita double, jadi harus dimaklumi, harus banyak maklumnya buat para klien. Kalau linknya emang harus sabar karena prosesnya juga demi konten kalian yang bagus gitu. Demi konten dan foto-foto yang bagus
ya biar kita yang capek gitu. Enggak? Bener. Setuju. Gitu. Nek menurut jenengan fotografer bola saat ini yang mabol-mabol itu menjamur ya. Itu gimana? Maksudnya apa ya? Kadang banyak fotografer baru yang terjun tapi asal-asalan. Wah itu ya ngobrolnya panjang ini, menarik ini. Pembahasannya menarik. Aku ngerasain sejak tahun 2020 sih mas. 2020 itu udah mulai kerasa fotografer baru itu berdatangan gitu loh. Terus aku ngeliat siapa tahu fotografer ini, dia punya apa ya, basic foto nggak, seneng bola nggak, ada latar belakangnya nggak gitu loh di situ. Minimal bisa motret lah ya. Iya, minimal bisa motret, mudeng komposisi foto, terus tahu tentang apa ya, bisa dikatakan ini industri, bukan industri ya, industri kegedean ya. Ya ekonomi lah, ekonomi baru gitu loh. Sebelumnya kan belum ada foto bola, itu foto sport. Biasanya foto ya foto tim bal-balan wes kan. Ini foto tim nganti dia nyeleding nganti sebagai momen kan dapat gitu loh. Nah, setidaknya dia tahu masuk di apa ya, di lingkup ini itu. Nah, tapi itu tadi ternyata banyak yang asal-asalan. Banyak yang aku tak ikut masnya itu lah. Elon. Jadi nah ini sing medeni itu. Banyak orang yang masih bingung dan nggak punya prinsip mas. Jadi aku ini siapa, mau kemana, seperti apa, ya itu. Masnya motret enak ya, sejam 2 jam segini, tak ikut lah. Siapa tahu rezeki ini. Ya kayak gitu. Karena mereka mikirnya di luar. FG enak. Ya mikirnya dari motret gorgono itu udah semono. Nah, istilahnya rumput tetangga lebih terlihat hijau gitu. Ya. Aslinya ya enggak. Rumputnya kering. Ya. Setelah terjun, waduh kok cek ngedit. Waduh kok ngene. Ya. Waduh kok dikomplain ya. Waduh kok kesel. Waduh liane. Waduh tak izine. Waduh tak. Nah itu perjuangannya di dalam ketika wis negur ora gampang. Jadi yo aku sempat ngerasain itu mas. Tapi yo ada temen yang baru aja motret, passionnya ternyata di situ. Yo syukur. Mereka menemukan titik kembang mereka. Malah iso ngeramekke dunia iki kan mas, dunia foto sport itu. FG baru bagiku sih menjamur is no problem. Asal mereka punya quality, mereka punya hati, mereka punya tanggung jawab yang besar buat apa yang mereka kerjakan. Benar. Kalau mereka cuma asal-asalan, aku dedit semene tak tuku kamera, tak motret iki, wis. Kayaknya nggak lama itu nanti ya mas. Itu bukan suatu, apalagi kayak gitu daripada nganggur ning omah. Aku tak motret ngene, lumayan untuk semene. Motretnya juga aku nggak tahu punya basic foto apa enggak, punya basic ini apa enggak. Ya yang penting mereka it's okay berjamur baru-baru, it's okay, yang penting mereka punya quality, bertanggung jawab dengan klien. Itu aja. Iya sih mas. Iya kan? Ya sebenarnya nggak salah sih ya. Nggak salah. Siapapun masuk ke situ. Siapapun, itu hak mereka. Dia punya kamera, dia punya ini, ngomong, yuk silakan. Tapi ya pasti di situ juga harus diingat mereka nggak sendirian. Iya betul. Mereka ada orang-orang yang lebih dahulu bekerja di situ. Udah terjun lama, banting tulang, maksudnya memeras keringat di bisnis seperti itu, maksudnya pekerjaan seperti itu. Harus tahulah, maksudnya saling menghargai, apalagi masalah harga. Iya. Terus FG baru, saya baru, terus harganya langsung asal-asalan. Ya saya nggak menyalahkan mereka, tapi juga harus ingat dan harus sadar bahwa
di luar itu ada teman-teman FG yang berkecimpung di situ dan juga sudah mempertahankan value budgeting seperti itu gitu. Terus tahu-tahu dirusak dengan bukan dirusak muncul dengan embel-embel FG baru, alatnya baru ini dan lain-lain. Alasannya seperti itu. Ya it's okay. Gak apa-apa, tapi harus berpikir juga bahwa oh iya, aku nek regane semene kewo lah karo liyan-liyane lah istilah gitu. Minggu jamur ya terserah mau motret. Ya terserah nggak mereka. Iya kan? Benar Mas. Tapi yo kalau aku ngelihat ya kalau memang itu passionnya mereka akan kelihatan bagus, kan. Nah, tapi nek sekedar alah itu tadi ya nggak lama mereka. Lama ya. Apalagi motret bola tuh istilah kata nggak mudah. Ya termasuk nggak gampang gitu. Nah, aku punya teman fotografer wis kondang banget se-Solo Raya. Mungkin Mas Mana juga tahu namanya Mas Jimbung. Itu senior itu. Aku kan dulu pernah di sana di Jimbung fotografi. Nah beberapa waktu yang lalu Mas Jimbung itu motret basket ngeluh sambat motret olahraga itu tiba yang ngel banget ya. Padahal itu tadi bilang. Padahal sekelas dia loh, dia tuh motret presiden, motret pemerintah politik, sambat angel. Ya aku tadi bilang motret sepak bola itu nggak mudah dan nggak gampang gitu. Kebiasaan. Kita kalau sudah terbiasa motret sport, motret objek bergerak gitu biasa. Biasa. Tapi kalau kita disuruh maksudnya terjun ke dunia yang itu pasti jenuh. Karena nggak terbiasa. Ada kendala. Mas Jimbung juga ada kendala waktu saat motret sport kan. Yaitu karena nggak terbiasa di situ. Karena Mas Jimbung fotonya bagus banget. Foto presiden Mas. Fotonya motret di nikahannya Pak Presiden, motret terkenal itu mereka luar biasa. Jadi emang sudut pandang fotografi itu banyak. Jadi nggak bisa ya, makanya itu aku bilang di setiap tempat, setiap orang kita ketemu itu kita belajar. Bener Pak, belajar dimanapun berada ya. Bener. Kita ketemu sama teman-teman FG Wedding, ya kita belajar dari mereka. Oh, komposisinya seperti ini. Oh, value ininya seperti ini. Titiknya seperti ini. Picture style-nya seperti ini. Kompleks itu kan ya, kompleks kan. Kita belajar juga. Jadi jangan ngerasa kalau kita sudah ini terus merasa paling jago lagunya Sherina. Itu merasa paling hebat itu, terus malas sharing, terus ya itulah. Karena apa ya? Attitude, sikap ya, perilaku lah ya. Attitude yang enak tuh kayak gitu maksudnya. Menurutmu attitude FG itu kayak gimana? FG kita itu kan sebenarnya pelayan ya. Siapapun lah kita, termasuk fotografer, melayani orang lain kan. Dalam hal ini klien. Ya attitude-nya ya harus bagus, punya standarisasi, sikap dari tata bicaranya dan lain-lainnya. Terus kita juga sehebat-hebatnya kita, mau fotonya sekeren apapun, pengalamannya kayak Mas Mana di mana aja, udah samber nyawa, udah di liga, kita itu tetap orang biasa gitu loh. Maksudnya jangan terlalu sombong gitu loh. Kita itu bisa kalah sama anak kemarin sore yang baru terjun. Ya benar. Kalau anak kemarin sore itu punya kualitas dan attitude yang lebih baik. Nah, aku melihat hal itu. Nah itu. Iya. Jadi emang seberapa penting attitude itu penting banget ya, Pak. Penting banget. Bukan hanya di dunia fotografi tapi all around. Jadi gimana aja. Dimanapun tempat, kalau kita ngerasa
kita gini kita nggak punya attitude ya kita bakal seperti itu gitu. Tapi kalau kita punya attitude ya seiring beriringan jalan ya mereka pasti juga akan welcome sendiri Iya, dengan benar, kita kan. pasti datang sendiri. Nah itu. Pasti dicari lagi, dihubungi lagi. Nah, servis ke klien nih menurutmu sing cara servis klienmu tuh kayak gimana sih? Kan setiap brand kan punya servis ke klien masing-masing kan. Mungkin ngasih diskon atau ngasih apa gitu atau mungkin kasih door prize. Menurut jenengan servis ke klien penting banget ya sebenarnya. Tapi di Golfoto itu belum menerapkan itu secara mutlak gitu belum mas. Ya dulu pernah kita ketika mau trade itu ngasih klien stiker, pernah ngasih satu-satu yang makbul kasih stiker gitu, kasih apa gitu. Baru sebatas itu sih mas. Terus apalagi ya? Biasanya gini, Golfoto itu kan kalau luang foto-foto itu kita upload di Instagram pribadi. Teman-teman itu pada suka, teman-teman yang makbul itu ngerespon, iya, bangga gitu. Malah ada yang DM dulu, mas nanti kalau ngupload tim ini aku disertakan. Itu anu ya, termasuk salah satu service klien yang personal branding kita juga. Maksudnya mereka tuh mereka ngejob kita, terus wah fotoku dipajangi, diupload itu. Seneng kan akhirnya seneng. Oh iya, ya itu salah satu klien menerapkan kita ke klien, servis kita ke klien kan istilahnya. Kalau aku servis ke klien biasanya kalau emang bener-bener udah langganan gitu ya, kayak aku di Kayak Tawa. Kayak Tawa kan aku dulu sempat jadi media official Kayak Tawa. Ya aku buatin piala. Buatin piala. Mereka internal. Ini pialanya dari aku gitu. Aku biasanya gitu. Terus kasih door prize kayak kaos. Aku bikin kaos kayak gini nih. Kasih kaos gitu atau mungkin berapa itu mas yang dikasih? Banyak ya? Satu aja cukup. Jadi cukup ya? mungkin kira banyak. Enggak, pas internalan gitu. Terus kayak nonggo apa kayak gol terbaik apa top score apa gitu kan. Nah, itu service ke klien selain kasih the best foto ya, maksudnya kita selalu kasih the best foto editan kita kan itu kan harus. Tapi selain itu ya paling itu, tapi ya buat teman-teman yang udah langganan aja, jadi makanya langganan. Nanti dapat. Itu sih servis ya, paling servis ya itu ya, sedikit simpel aja sih biar ada feedback. Benar. Jadi kalau aku sementara itu sih mas sejauh ini, tapi nanti kedepannya apa belum tahu sih. Tapi yang pasti ada, pasti berkembang terus. Ada nggak klien yang rebel? Ya ada sih mas, nggak sedikit sih mas, ada. Banyak? Ya nggak banyak banget sih mas. Rebelnya gimana? Ada. Apa ya? Ya komplain tentang fotonya mungkin kok nggak sesuai sama ekspektasinya. Terus apalagi ya? Lama itu loh. Lama kok nggak jadi udah 2 hari, udah 3 hari. Nah itu. Terus apalagi ya? Komplain itu sih mas, lama secara ya? umum itu sih. Kalau lama itu tadi jawabannya. Jadi FG itu kerjanya 2 kali bro. Nggak cuma motret tapi ngedit itu berjam-jam. Jadi motret itu nggak hanya sekedar motret selesai, tapi harus ada edit. Kita ngedit ngecropi satu-satu, dan itu nggak 1-2 foto, itu ratusan foto diedit, jadi makanya antri. Iya bener banget. Belum nanti kalau Sabtu Minggu double antri. Ojo langling. Kita juga pasti kerja. Kalau luang banget mungkin bisa langsung jadi ya. Kalau pas tak bisa jadi 1 hari jadi gitu. Tapi kan aku juga di Gol ini mulai buat video mas. Iya video. Dulu sebelumnya ada video kayak semi sinematik gitu loh. Tapi kok kayaknya pasarnya belum dapat sama
sama aku sendiri kayaknya nggak terampil di video mas. Terus sekarang buat full match itu alhamdulillah mulai masuk. Nah, Oh, terus full match ya. yo sempet ada yang komplain juga, minta dikasih suara supporter, minta dikasih ini itu, minta apa. Nah itu masukan juga. Jawab aja. Mas kalau mau suara supporter langsung ke MTech PT Liga. Langsung ke MTK. MTech Mas. Tapi aku malah senang mas kalau dapat komplain yang Nah, apa ya, istilahnya membangun gitu, kan ya. membangun. Komplainnya nggak ecek-ecek, nggak receh gitu loh, membangun. Terus dia mengutarakannya juga secara apa ya, halus, baik-baik. Kita senang juga. Aku kan kadang nyertain menerima kritik, saran, masukan gitu mas. Aku nunggu itu daripada di belakang ngomong gol itu. Aku main kritik kok. Ini iya kritik gue. Kapan jajaki sate. Bisa yang kita kan next ya. Karena makan itu menghasilkan mood gitu. Benar. Ya tak? Bisa. Mood. Biasanya nek pas meh motret kan biasanya kita ben moodmu enak baik itu apa? Maksudnya kalau aku motret ada match apalagi liga ya, di liga Ya. sebelum liga itu aku mesti makan. Entah makan apa bikin mood kayak kenyang. Kenyang, moodnya enak. Terus aku biasanya ngobrol-ngobrol sama orang-orang di situ kayak match commissioner, ada beberapa operator panpel dan lain, aku ngobrol gini-gini jadi bikin mood enak sama fotografer yang lain bikin suasana hatiku enak dan suasana hatiku seneng. Itu biasanya aku motretnya jadi lebih enjoy, lebih lepas. Tapi kalau sebelum itu wis kemrungsung ini wah pusing. Apalagi mabol itu juga sebelum itu mesti main mabol apalagi sore kan luwe waduh buyar. Ya maem jenengan makan jadi salah satu hal yang penting juga sih mas. Aku sebelum ini mesti makan. Pernah aku sebelum motret itu nggak makan, pusing banget kepalanya. Pusing banget di lapangan tuh udah nggak fokus. Pengen dang balik selesai dang makan. Tapi bukan faktor utama banget sih mas aku. Apa ya faktor apa ya triggernya mungkin kalau aku komunikasi antar klien. Iya mungkin itu juga. Nah gini aku malah lebih ke apa yang akan aku kerjakan nanti. Misalnya sore ini aku motret di lapangan dekat rumah lah, lapangan Kertonatan itu. Ngomongnya jam 4 gitu loh. Tapi jam 5 kurang seperempat baru main. Wah itu udah menjatuhkan. Moodnya langsung hilang ya. Karena dari jam 4 sampai jam setengah 5. Jam 5 kurang seperempat. Jam 5 kurang seperempat malam itu moodnya udah hancur. Karena apa? Sudah telat. Molor lama dan peteng. Emang sih motretnya kita bentar. Tapi kan kita nggak puas. Bener, kita butuh kepuasan juga kan? Kita juga butuh puasan juga. Kita motret bentar tapi seperti itu ya saya pilih motret seperti waktu normal tapi kita puas motretnya gitu. Bener nggak? Kita puas sama hasil kita gitu. Gitu kan? Iya. Itu mood banget. Aku kadang mood sama klien yang komunikatif dua arah. Seneng gojek, seneng guyon itu pasti moodnya langsung enak. Tapi kalau ada klien yang cuma hanya sekedar memperkerjakan kita ini kayak oh ya itu salah satu juga aku pernah gitu juga. Pernah nggak? Jadi gini loh, aku pernah di satu momen aku di job ya wis sekedar job nggak ada apa-apa gitu, udah sekedar job. Tadi moodnya jadi kurang gitu. Tadi ada jeda azan ya. Azan. Tadi lanjut apa tadi? Mood ya? Mood. Nah, itu tadi ada klien yang aku tadi bilang kan, klien yang cuma memperkerjakan kita ini udah selesai. Jadi kayak nggak ada feedback apa-apa, terima kasih juga nggak ada. Terus akhirnya cuma dibayar, selesai, link kirim juga udah selesai, udah. Bagiku itu kayak ya it's okay, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kan
tidak ada hal yang berkesan gitu tadi Iya tuh, bener iya kan? Mas. Kesannya Pernah malah nggak kayak gitu? kesannya negatif malah. Oh, malah negatif. Iya karena kan perlakuannya kan kurang bagus. Jadi kesan negatif. Kayak kurang gitu ya, Kurang. kurang greget misalnya. Nah itu malah attitude tadi, aku malah nonton ternyata klien juga harus punya attitude. Tapi ya nggak tahu sih, ini cuma perasaanku tok mungkin ya Mas ya. Ya mungkin setidaknya mereka ya nggak mempekerjakan kita cuma hanya sekedar nyuruh muter ini terus selesai PDM bayar mungkin gitu ya. Tapi mungkin kembali ke sifatnya masing-masing ya. Oh iya, balik ke person ya. Nah aku sampai menganalisa itu Mas, yang memperlakukan seperti itu kan ya ada sama aku. Jadi cuma Mas besok free, nggih, mau trade di sini ya, oke siap, biayanya segini, oke. Sampai di lapangan bahkan kita belum ketemu, timnya udah main, orangnya juga udah main, bahkan aku belum tahu yang booking itu ya, yang mana. Tiba-tiba Mas yang booking kemarin saya, yang WA, oh alah, nggih. Terus ya udah selesai main hilang gitu aja. Loh iki ning endi wong ya? Iki piye meh di transfer apa cash apa piye ya. Terus ya wis do bubar dhewe kan Mas. Langsung balik pulang dikonfirmasi lewat WA. Ditransfer akhirnya juga. Tapi ya sekedar itu aja toh. Kita nggak nyaman juga kan. Mute jadi Pak besok nek di booking kayak perlakuannya kayak gini gimana ya? Kita nggak nyaman, jadi nggak nyaman sendiri ya sama sendiri. klien-klien kayak gitu ya. Itu baru satu hal aja, masih yang lain masih banyak aku Mas. Apa itu? Ya hampir mirip juga kayak gitu. Hampir mirip. Berarti banyak kliennya yang cuma gitu aja udah. Mas foto di sini udah kan aku datang di lapangan ini ya. Aku bawa kamera, ya biasalah kalau motret kayak gitulah styleku Mas, standaranku. Ya udah kelihatan fotografer ngono lho. Wong kamera ditokke kok. Terus yang booking ini udah lewat, yang WA. Udah lewat di depanku. Menang wae Mas. Enggak, oh Mas Gol ya, oh fotografernya ya. Enggak juga. Sampai aku tanya teman-temannya, yang namanya Mas ini yang mana ya? Oh, kamu belum tahu? Belum tahu. Oh, ini Mas. Oh alah, kok menang wae toh ya. Mas, aku Riga Gol foto. Oh ya Mas. Yes ngono tak. Nah, itu kan banyak, enggak satu dua ya. Tak analisa. Ternyata itu anak-anak muda Mas. Ya rata-rata sekolahan lah. Sing memang ya baru lah maksudnya. Masih muda-mudanya. Rapati gagas ngono lah. Apa nek cah saiki kan. Ya emang apa ya kayak bukan males banget Mas, bukan enggak males banget maksudnya kayak kurang nyaman juga dengan klien yang cuma gitu. Tapi kalau klien sebelumnya udah ngobrol enak, bahkan aku tuh tipikal orang yang karena aku mantan sales kan, aku follow up aku tuh orang minta tuh siapa tak reply, wah HP ki cuma iseng, cuma sekedar say hello lah istilahnya kan. Kadang aku juga gitu sih Mas. biar nggak canggung saat sok di job tadi ra canggung nanti istilahnya wah aku kenal kalau iki ragetan kurweanan malah jadi akrab kan jadi akrab, maksudnya komunikasinya jadi enak dua arah gitu loh dan enjoy. Jadi tapi kalau kita belum tahu orang terus kita ini mau ngejob apa aja jadi canggung, cuma ya sekedar klien sama ini aja gitu. Jadi nggak ada hal yang berkesan. Cuma sekedar kita dipekerjakan tadi. Ya, jadi ya segitu. Tapi akhirnya aku bisa memaklumi Mas, oh ya masing-masing orang punya sifat ya. Kita nggak bisa ngontrol gitu. Terus kita ya wes memaklumi tadi lah. Rata-rata sebulan berapa sih? Apa motret? Berapa kali? Sebulan. 1 bulan itu rata-rata berapa kali motret? Ya aku nggak bisa ngitung secara pasti. Average. Sebulan seminggu ya yang hitungnya ya? Ya seminggu. Seminggu ya 2-3 kali lah Mas. Aku pribadi loh ya. Nggak banyak aku. Aku motret itu nggak banyak teman-teman. Seminggu 2-3 kali. Yes, ibarat kata 3 kali lah. 3 kali. 3 kali ya. Kali 1 minggu ada berapa minggu? 1 bulan 4 ya. 12 kali kalau kita rata-rata satu tim 300 gitu ya.
Satu tim foto itu 300. Itu 3.600.000 bro. Ya. Alhamdulillah. 3.600.000 itu belum bensin sama makan ya. Belum kepotong yang lain-lain. Ibarat kata udah UMR lah ya. Iya. Udah lajang dengan gaji seperti itu. Ya, aku ngerasain itu. Aku single nyantai, punya penghasilan seperti itu, kerjanya cuma Sabtu Minggu, ya. Tapi ya kita nggak terus diem, menikmati ini tetap apa yang harus kita buat nanti ke depannya. Gitu. Itu namanya pengembangan diri. Iya, Mas. Kita harus berkembang karena nggak masalah gaji ya, maksudnya nggak masalah. Bahkan seorang Asnawi aja dia ke Korea dengan gaji yang nggak gede, walaupun dia bisa main di liga dengan gaji yang gede. Dia cari apa? Cari pengalaman ya. Bener. Sama kita, kamu di Sambar Nyawa, walaupun penghasilannya belum seperti itu, belum ada, belum apa gitu, pengalamannya yang berharga. Iya, pengalamannya berharga banget, yang nggak bisa dicari di tempat lain. Nah, sama aku di Sambar Nyawa, bahkan untuk ngebeli kamera aja aku pakai kamera aku sendiri gitu. Tapi pengalaman di Sambar Nyawa itu yang nggak ada nilainya. Iya, Mas. Pengalaman motret sana, ketemu relasi ini, punya portofolio ini sampai dikenal seperti ini, masuk ini. Pengalamannya itu yang membangun kita. Kalau aku pribadi ya, membangun dari nol sampai kita mulai berisi. Iya. Bukan dari nol sampai kita sukses. Iya, benar. Sukses itu takarannya beda-beda. Nggak ada ukuran sing pasti. Orang pasti sih. Orang kalau belum punya apa ngelihat kamu udah sukses. Iya, benar gitu. Tapi padahal kamu belum merasa sukses. Ya tadi rumput tetangga yang terlihat lebih jauh. Makanya aku lebih suka dari nol sampai berisi. Isinya apa? Ya kita nggak tahu isinya segede apa. Gitu. Benar. Makanya itu di Sambar Nyawa aku juga gitu menerapkan. Aku di Sambar Nyawa dari nol sampai aku punya isi. Aku nggak bilang kata aku sukses, enggak. Aku belum sukses, aku sopo. C pekerja serabutan. Iya. Ya toh ibarat kita kan kerja serabutan. Tapi kan di bidang ini, Mas. Iya. Maksudnya kan ya masih berjuang kan. Masih berjuang terus lah tanpa. Walaupun banyak orang yang nilai kamu tuh sukses. Aku nggak ngerasa sukses karena aku Euro sukses. Gitu ya, benar. Tiap orang punya ininya sendiri-sendiri. Karena kadar kesuksesan orang itu berbeda-beda. Benar, Mas. Aku ngomong itu udah sukses, tapi orangnya itu ngomong aku udah sukses. Iya, benar. Iya kan? Ya sama kayak aku juga sering teman-teman FG ini, jobmu kok oke Mas, ono terus ngene oke. Apalagi fresh graduate. Aku lagi wae joban lo. Sorry, maksudnya gini. Dengan framing orang yang kalau sudah maaf kata. Framing orang yang habis sudah masih ngelamar kerja. Bener, ngelamar itu nggak gampang. Iya kan? Ngelamar kerja, ya nek diterima. Diterima pun dengan gaji yang nggak full, maksudnya masih ada masa training. Ya kan pasti kan masa training terus baru full berjenjang. Takaran kesuksesan itu ada di tahap bersyukur. Ya benar banget, aku setuju tentang hal itu. Ketika kita punya pendapatan segini, ketika kita punya rasa syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, biasa gitu. Sedangkan orang lain, wah, wis sukses ya sing ini. Padahal menurut kita ya baru memulai. Iya, benar. Gitu. Jadi kita harus punya rasa syukur bahwa oh, aku udah punya
nilai seperti ini. Ya itu penting banget. Terkadang orang itu lupa cara bersyukurnya. bener. Bersyukur dapat job. Bersyukur. Wah itu job. Loh, aku pernah bersyukur bisa bernafas sih pernah. Tenan, aku pernah. Wah aku sambekan so bernafas. Jika urip aku bersyukur. Karena dulu aku pernah pas kecelakaan itu. Ya itu salah satu titik paling rendah pas patah kaki. Oh iya itu ya. Itu di mana kecelakaan? Di Sukoharjo di Baki. Ya pas aku sama Mas Jimbong itu, aku kan di sana magang di sana. Oh, kamu pas magang di Pati Mas Jimbong kecelakaan. Kecelakaan aku. Ya itu untungnya aku selamat kan. Untungnya sing kena sikile. Coba nek nyawane dijabut ya. Perasaan ngene aku. Iya sih. Nah itu aku waduh berat banget kan istirahat recovery lama aku. Recovery lama, lorone kok ngono. Wis mangan ra iso Mas, adus ra iso, mlaku ngadeg ra iso. Pakai celana aja enggak bisa. Nah, aku sampai so sehat meneh. Aku bersyukur tenan iso. Iya. So ambegan iso nafas itu. Nah itu aku itu pelajaran berharga banget kemarin Mas. Jadi terkadang ketika aku job foto sepi apa segala macem aku yang guyu tok Mas. Tak syukuri ae. Ya sing kok lak ya ana rezeki tak berusaha lah penting aku berdoa terus. Gitu. Karena kita mikir saat kita nggak ada job, saat kita nggak ada kerjaan, puji Tuhan alhamdulillah cek urip. Cek urip Mas. Nah, aku ngerasain itu. Dan alhamdulillah puji Tuhan cek iso maem. Cek iso maem cek enak ngono lho. Pas loro jangankan maem. Ngadeg wae ra iso. Berdiri aja ya, itu bisa. Power of grateful. Aku ya juga mengalami rasa bersyukur. Aku dapat job segini ya alhamdulillah puji Tuhan, tidak kekurangan, tidak sampai yang harus gini-gini ya, walaupun ada fase dimana aku ada jobless, tapi enek weh. Raketan sidik enek job, raketan berapa job mesti enek weh sing dikomaem. Karena kita percaya Tuhan tuh nguripi awake dhewe. Bener. Iya enggak? Bener. Ibarat kata lo di tempatku aja burung pipit di udara aja diberi makan. Apalagi kita manusia ciptaan Tuhan yang bener. Yang paling baik, derajatnya paling tinggi ya. Masuk arep ditelantarkan. Ibarat kata gitu kan. Bener. Mulai dalam pembicaraannya. Iya, mulai dalam mulai jauhan padahal. Bicara urut tadi bicara hidup. Asik, Bro. Dalam. Ngomong foto. Iya. Pekerjaan ini banyak yang meremehkan. Banyak yang meremehkan. Foto ki apa toh? Fotografer ki apa toh? Banyak yang nganggap sebelah mata. Banyak, maksudnya apalagi yang mau nikah. Kerjaanmu apa? Fotografer. Rasa nikah lah lagi nyedaki. Fotografer. Apa toh? Mbah kowe rong mudeng fotografer. Golek sing idaman apa kayak sing meme-meme itu. Idamanmu. Idaman. PNS gitu ya, yang bekerja kantoran gitu. Padahal belum tahu kamera kita harganya berapa. Bener banget. Lensa kita harganya berapa. Dapatnya kita sebulan berapa. Itu kalau jobless maksudnya sepi kan. Kalau kita rame kan pada kata 1 bulan bisa 20 foto, 20 job. 23 job kalikan aja kali ele-ele 300 itu berapa? Iya. Itu kan kalau 20-an. Kalau ada yang setiap hari ngejob, luar biasa. 4 kali ada sehari. Ada 4 kali ada. Jadi luar biasa. Jangan meremehkan profesi FG. Profesi apapun itu. Ya apapun sih. Bener. Jangan meremehkan profesi apapun. Karena seorang kuli bangunan aja gajinya luar biasa. Bukan hanya kuli,
orang-orang di kontraktor yang kerja kau ngetol dia cuma gali-gali itu gajinya gede bro. Iya gajinya gede. Bahkan ada orang yang di jalanan pengemis itu gajinya Gede bro. Orang silver orang gajinya gede bro. Jangan salah. Jangan salah. Itu kebalik lagi. Bersyukur. Bener, kembali ke rasa syukur tadi. Titik kesuksesan seorang itu bersyukur. Dah. Bener. Aku ini bagus. Kok tadi quote ini. Tadi quote. Titik kesuksesan seorang itu rasa syukur. Yes. Titik kesuksesan seseorang adalah rasa syukur. Itu. Karena apa? Kita punya duit gede. Nek kita hedon dan lain-lain kita akan ngerasa kurang. Iya, akan ngerasa kurang terus ya. Kurang terus. Tapi kita duwe berkata pendapatan segini, puji Tuhan, alhamdulillah, cek iso maem, iso maem enak, iso jajan. Puji Tuhan iso nyelengi, alhamdulillah iso ngeki bapak opo ora ketang jajake apa ngasih apa, puji Tuhan alhamdulillah iso ngene. Luar biasa. Betul. Walaupun gaji kita seperti itu, ya rasa syukur sih, bersyukur. Nek aku titik dalam seseorang ini bersyukur. Aku setuju banget. Bahkan nggak usah punya uang pun kita menghirup nafas dari Tuhan. Ya, benar. Covid, oksigen berapa bro? Mahal banget oksigen. Langka bro. Langka banget. Waktu Covid ya, oksigen tuh langka. Orang butuh oksigen gini. Kita yang sehat bersyukur bro. Kita nggak kena Covid, nggak harus kena ini, nggak itu harus butuh oksigen. Bersyukur kita menghirup. Wah, enak banget. Paling enak ya. Orang pilek ya. Esok pilek. Bisa ngudara ngono. Enak banget. Ngopi es teh lagi, nastar, waduh enak banget bro. Betul. Ya nggak? Syukur tadi ya. Syukur. Nah itu yang perlu banyak orang resapi pahami ya mas. Aku nonton banyak orang yang susah banget bersyukur. Ya tadi, aku sering disambati banyak orang mas. Di antaranya fotografer juga. Banyak yang itu, ya itu tadi rasa syukur tadi ya. Jadi berbanyak syukur enak kan. Kalau kita nggak syukur, kita hanya ngelihat ke atas terus ya tadi kan, lupa tadi kan, wah teman kita beli kurang. Kita ikut beli juga, wah beli lensa baru, aku juga harus beli lensa baru, beli ini, wah ya habis malahan kita yang rugi malahan. Beli itu nggak apa-apa sih ya, tapi asal harus lihat kemampuannya sesuai, juga ya sesuai dengan kemampuan kita. Terus jangan jadi shock terapi. Shock. Aku sebenarnya kadang kesel mas lihat orang-orang kayak gitu. Jadi wah ikut motret wah ikut buat ini kayak ikut-ikutan gitu loh. Elon ya? Elon. Ya tadi rasa syukurnya yang kurang kan. Sebenarnya dia udah di tempat yang bagus, udah punya penghasilan sendiri, ngelihat sampingnya lah kok ketok nyeneng kayak enak. Rumput tetangga lebih hijau, padahal ning ijo-ijone enek urete. Tahu uret gak? Nah, rumput itu kalau ada uret kan dimakan lama-lama jadi kuning. Jadi kuning, jadi kering. Jadi kalau mereka lihat itu hijau, enak, itu enak. Dia nggak tahu seenaknya kita penuh perjuangan. Bener. Enak ya kita berjuang juga. Kita nggak ngerasain enaknya malahan. Iya. Prosesnya tadi kan mas. Orang ngomong wah fotografer enak. Apa yang ngerasa enak? Enggak sih. Aku sebelum foto itu pernah jadi waiter. Waiter apa? Pelayan di restoran, di hotel. Jadi pelayan di hotel bintang 3-4 lah. Di Solo. Yo aku berat banget jadi waiter itu. Bayarannya segini. Ya mungkin aku tipe orang yang nggak oportunis ya. Maksudnya bisa bekerja dalam banyak bidang gitu loh.
tipenya agak melankolis, agak perfeksionis lah. Ya kuwi mau kayak kemarin saya ditawari jadi jurnalisnya, aku bingung nggak yakin sama ini ya. Nah, ketika aku nyemplung ning foto kan hobi awalnya aku mas, hobi seneng, terus sekolah di foto juga. Ketika udah tak komersil kayak aku ngerasain capek juga mas, ngerasain ini nggak mudah gitu loh. Podo karo ning hotel pas aku dadi waiter wingi, ya cuma aku pas di foto iki passionku. Jadi ketika aku berat, kesel banget, mumet, aku tetap seneng tetap mas. seneng ya. Bener. Nah tapi nek kuwi itu passion berat mas. Nek tipe kayak aku ya, nek teman-teman yang lain mungkin bisa. Setuju nggak dengan kata-kata keluarlah dari zona nyaman? Iya, agak bingung juga sih sama istilah itu. Ayo, setuju nggak? Aku kayaknya kurang setuju sih. Kenapa? Lah aku sih aman mas, aku berada di zona nyaman. Ya tetap aku di zona aku tetap tak tingkatke gitu loh. Bukan terus aku di zona nyaman nyari yang zonanya nggak nyaman gitu. Aku sama ungkapan itu iya, kata kalimat itu tafsirnya macam-macam lah. Iya, banyak tafsiran dan banyak orang yang mengilhami berbeda-beda. Berbeda-beda. Kalau aku ya itu maksudnya orang-orang ya, kalau aku keluarlah dari zona nyaman. Nah sekarang udah nyaman udah ya. Maksudnya gini kita keluar ya, oke, kita cari tantangan. Tapi tantangannya dari zona nyaman sendiri dong. Iya benar. Enggak terus kita dari foto terus ngambil kesempatan yang di non foto gitu kan, yang maksudnya, kita tahu gitu. Tahu-tahu kita di dunia make up. Nah, yang kita nggak tahu melenceng saya nggak tahu banget ya. Nek mudeng nggak apa-apa ya. Mudeng nggak apa-apa. Kita belajar gitu. Kalau keluar dari zona nyaman, terus kita dari titik nol lagi, kita punya tekad sih ya. Kita punya niat. Aku pengen banget keluar dari zonaku. It's okay. Nggak apa-apa, malah mulia banget kan gue. Karena dia punya niat pengen keluar dari zona itu. Tapi kalau aku kayaknya tipenya orang rebahan, orang mager ya. Tipe orang rebahan, orang mager. Nah, sudah zonanya nyaman ini ya. Makanya banyak orang yang ke aku kan, karena bapakku kan PNS. Kok nggak ikut bapak PNS? Karena bukan di passionku gitu. Benar. Bisa sih, tapi saat aku ke situ, aku mikir juga pada waktu itu kan aku ngopeni bapak kan sakit. Kalau aku gini nanti piye gitu. Satu passionku motret, yang kedua karena aku suka bisnis. Aku dari kecil tuh punya angan-angan punya restoran, jangan restoran lah, kedai ya, yang agak kecil ya. Kayak agak kecil ya, nanti kalau agak kecil lagi warung. Dimulai dari itulah. Walaupun dulu punya burger usaha gitu. Aku lebih excited terhadap dunia seperti itu. Ya walaupun aku pernah keluar dari zona nyamanku menjadi sales. Iya. Pernah jadi sales, bro. Aku jadi waiter tuh salah satunya ya keluar dari zona nyaman juga, Mas. Karena aku SMK itu udah sekolah seni, sekolah foto. Nah, cuma waktu itu aku nggak yakin ya tadi, tipe uangnya nggak yakin, harus ada orang lain yang ikut meyakinkan. Nah, aku nggak yakin kan lihat orang kerja di hotel kan, penampilannya bagus, rapi, cantik, ganteng, uangnya banyak itu kan. Terus malah aku sempet dipersiapkan buat di cruise ship, di kapal pesiar Mas dulu. Malah. Jadi orang kalau udah di hotel beberapa titik tertingginya itu kan di cruise ship kan. Nah, titik tertingginya di situ Mas. Nah, tapi aku ya tadi ketika aku jadi waiter di hotel aja aku nggak enjoy gitu loh. Padahal di cruise ship itu ya, sorry, kau di cruise ship pasti kan gajinya nggak rupiah bro, dolar gajinya. Dolar. Kau pulang pelayaran bangun rumah kecil banget, beli tanah dua tapi nggak enjoy ya. Ya aku ngerasain itu. Maksudnya ada orang yang dapat lagi tipikal orang tadi, ada orang yang oportunis, wis opoe digarap iso.
Nah, tapi ya ada yang kayak aku ini, mungkin kayak kita ini harus sesuai passionnya atau gimana atau. Nah, aku gitu Mas dulu. Wah, aku nyekel duit ki, apalagi di hotel kan. Di hotel itu tipsnya itu lebih gede daripada gajinya Mas. Bener. Bener Aku, sih. aku punya temen hotel dulu, dia ex pelayaran juga, sekarang udah pensiun. Sekarang dia kerja apa ya, kontraktor kalau nggak salah, kontraktor tanah apa lupa aku. Dia pinter bahasa Spanyol, pinter bahasa itu ya dari pelayaran. Dari pelayaran. Dia cerita, gajiku sidik bro, maksudnya gajiku yo nek bagi orang Indonesia gede, Iya. tapi sama tipsnya gede tipsnya. Gede tipe ya. Gede tipsnya. Dia tuh badannya gemuk sampai kurus. Itu Iya. pulang ke Indonesia, beli rumah, beli mobil ini, invest ini akhirnya sekarang jadi kontraktor. Itu teman saya. Itu keluar dari zona nyaman sebenarnya nggak salah sih. Nggak salah. Aku juga keluar dari zona nyaman itu jadi sales. Tapi malah itu jadi pelajaran. Karena aku kan ya itu aku belajar di setiap manapun kan. Bener, aku juga belajar hal yang sama juga Mas. Nah tadi kan itu, aku udah sekolah SMK. SMK kan harusnya siap kerja kan. Aku malah lihat rumput tetangga tuh. Wah, Nah, mbaknya, masnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, rapi, pakai dasi, uangnya gede. Ya ada lah. Aku tak ikut situ aja lah, masuk situ. Ternyata ketika masuk situ nggak seperti yang kita lihat. Kerjanya tekanannya besar, pressure-nya tinggi, terus Iya. macem-macem. Wah ternyata kayak gini ya. Terus ya itu tadi, sing jenenge rezeki, urip mati, jodoh, nah itu loh. Aku percaya wis ana sing nulis kayak kuwi sing kuwasa kuwi. Tuhan itu Iya, udah bener. menuliskan itu. Nah, aku akhirnya pas balik ning foto, dunia foto Mas, bisa jalanin usaha ini pelan-pelan. Akhirnya oh iya ya, Ketemu. rezeki itu nggak bisa ditiru, rezeki orang itu. Oh iya, benar. Aku pengen podo mbake kae, pengen podo mas kae. Aku tak melu ning kono lah industri itulah. Nggak bisa ternyata. Yang bisa kita pelajari itu prosesnya itu loh. Gimana toh kalau pengen kayak mereka yang sukses itu. Iya. Nah, prosesnya ya usaha keras mau berdoa melalui rintangan-rintangannya itu. Nah, aku di situ Mas. Aku tak pelajaran juga Mas. Ya karena kan belajar di setiap tempat itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Gitu. Nah kadang itu aku yang tak tekanke teman-teman fotografer baru. Kowe tenanan ora terjun ning kene ngono, apa kok asal-asalan. Mending dipikir sik. Ya apapun itulah. Ya tadi lewat pengalaman aku itu berharga tenan Mas itu. Pengalaman jadi pelayan, jadi waiter itu berharga tenan. Ya padahal kalau diteruskan mungkin sekarang udah ke luar negeri bisa negeri ya? jadi di kapal pesiar, di cruise ship. Gajinya dolar mungkin. Mungkin aku orang iso gawe studio dhewe, iso gawe apa-apa. Bisa ya. Iso tuku beli kamera gampang ya. Tuku kamera kecil ya. Kayak parkir wae. Kayak beli jajan ya. Oke, jajan. Tapi ternyata itu tadi duit ki ora kekayaan harta orang ora sepenuhnya gaya di bagian. Ya memang kita butuh duit nggo apapun itu, butuh harta, butuh. Kalau disuruh pilih gaji 10 juta per bulan, pressure-mu tinggi, waktu kerjanya juga tinggi, sama gaji 3 juta lah. Ya 3 juta weekend, waktu sama keluarga banyak, lebih enjoy, nggak ada pikiran, nggak ada tekanan. Pilih mana? Harus pilih ya. Nah aku pilih yang 10 juta tapi sama keluarga tekanannya kecil gitu. Aku yo pilih karena saya pernah dihadapkan di satu masa sales itu gajinya gede bro. Gajinya kecil, bonusnya gede bro. Hampir mirip sama kayak tadi ya, aku di waiter tadi. Sales kalau target bisa 2 digit bro. Satu bulan. Beli kamera kecil. Kecil ya.
Tapi itu tekanannya, Tangannya pressure-nya super berat ya. setiap hari harus ini, bangun pagi, Benar. pulang sore, Hmm. muter, harus ini. Bagi orang yang punya passion seperti itu, oke. Oke, nyaman banget. Nyaman. Banget. Tapi bagi saya yang punya passion yang yaitu tadi rebahan, itu kayak nggak srek, kayak gitu. Nggak seru. Akhirnya saya memilih out dan buka usaha kecil-kecilan, buka usaha kuliner dan lain-lain. Ya walaupun nggak gajinya, tapi nyaman. Iya benar, nyaman. Sesuai dengan passion, nyaman, dan juga moodku seneng waktu sama keluarga banyak. Gitu. Iya. Ya tapi emang tipikal orang beda-beda kan ya, maksudnya balik ke masing-masing. balik ke masing-masing kan. Gitu. Aku juga ada mas temen yang udah di cruise ship, udah ada dua orang kayak ya mereka enjoy banget itu loh. Ya, karena passionnya di situ kan. Bener, passionnya di situ. Pulang setahun sekali toh. Hidupnya di laut terombang-ambing gitu. Terombang-ambing melawan ombak, lawan iki kelihatannya menakutkan ya mas. Tapi bagi dia mereka enjoy. Ora apa-apa diombang-ambing ke ombak. Selamat. Iya. Ya gitu mas, masing-masing. Jadi setiap orang punya kehidupan dan ceritanya masing-masing. Benar banget, punya ceritanya masing-masing. Saya sama Rika punya cerita sama kehidupan yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan, tidak bisa di satu ini kan. Yang bisa hanya kita saling menghargai, saling memanusiakan satu dengan yang lain. Oke, sekian dari mana foto hari ini. See you next time. See you.